Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu i'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab tauhid. Dan kita sampai pada bab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-154, yaitu hukum berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya kita akan membaca dalil kedua dari hukum berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam bab ini. Qaulihi wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Fath ayat yang ke-6. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhanna saw alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat, dan agar Allah mengazab munafiqin dari kalangan laki-laki dan munafiqat dari kalangan perempuan. Wal musyrikin, kaum musyrikin dari kalangan laki-laki, wal musyrikat, dan orang musyrik dari kalangan perempuan yang mereka dhannina billahi dhanna saw. Ya, mereka telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berburuk sangka kaum munafikin seperti dikisahkan pada surat Ali Imran 154, di mana munafikun yang mereka pada saat perang Badar tidak sempat mengikuti perang Badar, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala menangkan dengan membawa ghanimah yang banyak. Pada saat itu di perang yang kedua mereka merasa tertinggal. Wah, kali ini berarti kita harus ikut agar mendapatkan ghanimah yang banyak. Namun subhanallah,
Allah Subhanahu wa taala ternyata membuat ujian, menjadikan perang Uhud sebagai ujian. Ya, Allah kehendaki di dalam perang tersebut kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya, kaum muslimin mengalami kekalahan. Nah, melihat kekalahan tersebut mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak menolong Rasulnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membantu kaum mukminin di dalam peperangan tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Ini adalah buruk sangka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan yang lalu kita telah sebutkan ya beberapa alasan ya yang menunjukkan bahwasanya ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran pada kesempatan kemarin juga menyatakan ini adalah dhannul jahiliyah. Ini disebut sebagai prasangka jahiliyah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaihim da'iratus sau." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan atas mereka Allah akan pergilirkan kebinasaan ya bagi mereka kejelekan dengan sebab buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi juga menyatakan ana 'inda dhanni abdi bi. Aku ini berada pada prasangka hambaku. Ya. Jika si hamba ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menunaikan apa yang dia sangkakan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kepada mereka yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dalam hal ini Masya Allah kita harus yakin bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pasti itu memiliki hikmah. Ya, memiliki hikmah. Ya. Yang terkadang hikmah itu bisa kita fahami atau mungkin sebagiannya memahami, sebagiannya tidak memahami hikmah-hikmah itu semuanya. Namun pasti, ya, pasti apa yang terjadi di muka bumi ini pasti itu adalah membawa hikmah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, pada kesempatan yang lain, ya, pada kesempatan yang lalu, ya, Allah tegaskan ya, digilirnya musibah-musibah tersebut waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, agar Allah menguji apa yang berada di dalam dada kalian dari keimanan, ya, waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan agar Allah menyaring apa yang kalian sembunyikan di dalam kolbu-kolbu kalian, ya. Nah, ini sehingga jangan sangka apa yang kita nyatakan di dalam kolbu kita ini Allah biarkan begitu saja. Allah akan uji, ya, agar Allah menampakkan, ya, kejujuran daripada pernyataannya, ya. Nah, di sini Allah akan gilirkan dengan sebab buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebinasaan dan kejelekan. Wa ghadiballahu alaihim
Sebab buruk sangka yang lainnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya, dan kemurkaan Allah atas mereka. Ya. Sebab buruk sangka ini, ya, sebagai sebab Allah murka kepada si hamba ini. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ucapan-ucapan kita mungkin di hari-hari, ya, ketika kita mendapati musibah-musibah atau mendapati perkara-perkara yang, ya, menurut kita, ya, mungkin sulit, ya, kita terlebih dahulu justru berburuk sangka, ya, dengan pernyataan pasti saya gagal, pasti saya, ya, akan seperti ini dan sebagainya, ya, yang menunjukkan dia, ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, barakallahu fikum, maka ini dikhawatirkan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala'anahum, dan Allah melaknat mereka. Ya. Laknat, ya, yaitu Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya, ya. Allah menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya. Bagaimana seseorang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada kehidupan, tidak bisa manusia makhluk itu hidup sampai saat ini dan sampai, ya, akhir hayatnya kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika telah Allah jauhkan, Allah cabut rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, sungguh dia binasa. Ya, dia binasa, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ya. Udara yang kita hirup pagi, siang, malam, ya, merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Air yang kita pakai, matahari yang kita rasakan dan sebagainya, ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, barangkali kita tidak berkenan untuk menghadiri masjid. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pun seseorang itu masuk ke dalam surga, ya. Sampai pun seseorang itu masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, ya, yang maknanya, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Barakallahu fikum. La yadkhulunal jannata bi amalihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada orang yang masuk surga dengan sebab amalnya. Dengan sebab amalnya, ya. Surga yang dengan sifat seperti itu, yang kesempurnaannya, dengan kesempurnaan keindahan, ya, mau dibayar dengan sholat kita, jauh, ya. Sholat kita, puasa kita, harta yang kita sedekahkan untuk membeli tiket masuk ke dalam surga sangat jauh, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan tidak ada orang masuk surga dengan sebab amalnya. Para sahabat ketika mendengar pernyataan ini, mereka bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau wahai Rasulullah, engkau tidak masuk surga dengan sebab amalmu? Padahal kita tahu, ya,
Beliau adalah qudwah tentunya, tauladan, dan apa yang beliau lakukan tentunya apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan seperti ini, dan bahkan beliau menjawab wala ana, tidak pula aku. Ya, barakallahu fikum. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu. Kecuali karena Allah telah melingkupi aku dengan rahmatnya. Barakallahu fikum. Sampai pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, siapa yang tidak butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Ya. Barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa hidup sampai detik ini, bahkan sampai akhir nanti, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiranya jika mereka yang su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ancam mereka, wala'anahum, dan Allah laknat mereka, wa'adda lahum jahannam, dan Allah ancam mereka dengan jahannam. Allah persiapkan untuk mereka jahannam, wasa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Wal'iyadzubillah. Ya, sehingga Masya Allah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menentukan saya seperti ini, menentukan saya seperti ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian untuk saya. Apakah saya bersyukur atas nikmat-nikmat ini, ataukah harus aku bersabar atas ujian-ujian ini semuanya? Ya. Dan tidaklah seorang mukmin kecuali mereka di antara dua sifat ini, yaitu sabar dan syukur. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Maka mereka orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat ini apa yang disangkakan oleh munafikun, bahwasannya Allah tidak menolong Rasulnya, Allah tidak menolong para sahabatnya, Allah tidak menolong pengikut-pengikutnya, ya, atas musuh-musuh mereka, ya. Maka bagi mereka azab, dan Allah janjikan, dan Allah jauhkan mereka dari rahmatnya, dan Allah persiapkan untuk mereka jahannam, ya, neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali, ya. Maka barakallahu fikum, ya, bagaimanapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pengikut-pengikut nabinya, ya, maka fahamilah bahwasanya itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, akan membinasakan seluruh ahlul haq, ya, tidak akan mungkin, ya. Barakallahu fikum. Yang bisa kita ambil daripada ayat ini, faedah-faedah yang kita bisa ambil dalam ayat ini, ya. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Fauzan, ya, tahdzir min su'idzan billah, peringatan dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wawujubu
wa wujubi husnidzan bih, dan wajibnya untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, anna man dhanna, bahwasanya orang yang berprasangka annallaha, bahwasanya Allah la yansuru rasulahu, tidak menolong rasulnya, tidak menolong agamanya, faqad dhanna bih dhanna su', sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang jelek. Ya. Barakallahu fikum, pada zaman sekarang ini diperlihatkan kekuatan-kekuatan kufar, ya, dari sisi militernya, dari sisi ekonominya, dari sisi pendidikannya, dari sisi banyak sisi mereka menampakkan keunggulan daripada kaum muslimin. Ya, sebagian manusia, sebagian kaum muslimin mereka berburuk sangka, ya, kaum muslimin akan hancur. Ya, maka ini adalah buruk sangka, prasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala, ya, akan, ya, menolong agamanya. Ya. Oh, kalau begitu berarti mungkin, ya, kita, ya, sebagian kita ada yang harus terjun ke, anggaplah politik, harus terjun ke sana ke sini. Barakallahu fikum. Ya. Maka dalam hal ini, ya, tidak mesti demikian. Tidak mesti demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong agamanya dengan orang-orang yang memang, ya, Allah persiapkan untuk, ya, memenangkan agamanya. Pasti. Ya. Nah, barakallahu fikum. Maka di antara upaya kita adalah mengajak mereka, orang-orang yang sekarang berada di sana, agar mereka, ya, agar mereka mengikuti syariat di dalam mengelola pendidikan. Kepada orang-orang yang di sana yang mengelola masalah olahraga, kita mengajak mereka agar mengikuti syariat, mengikuti apa yang Allah ridhoi di dalam pengelolaan itu semuanya. Kita ajak mereka sehingga, ya, kaum muslimin, ya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah yang lainnya, ya, wasfullahi bi annahu yaghdubu ala a'daihi wa yal'anuhum, sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah murka kepada musuh-musuhnya dan Allah melaknat mereka. Ya. Allah melaknat mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, umumkan peperangan kepada orang-orang yang mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa, ya, yang mengganggu wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku umumkan peperangan terhadap mereka. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana kiranya jika Allah Subhanahu wa taala yang telah memerangi mereka? Ya, sangat gampang sekali, sangat gampang sekali. Ya, tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mereka hadapi sangat banyak sekali. Angin, ya, kekeringan, banjir dan sebagainya, ya, telah melululantakkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kesombongan-kesombongan mereka. Ya, kaum Ad, ya, Allah bumi hanguskan mereka. Ya, Allah benamkan, Allah hancurkan mereka dengan angin. Ya. Kaum Samud,
ya, kaum Nabi Nuh dan sebagainya. Barakallahu fikum. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadapi kesombongan mereka, niscaya mereka akan hancur. Ya. Faedah yang terakhir yang bisa kita baca pada kesempatan ini, bayanu akibatil kufar wal munafikin. Ya, keterangan tentang akibat dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, barakallahu fikum, di mana akibat mereka adalah tadi, ya, akan dipergilirkan kepada mereka keburukan-keburukan, mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala serta laknatnya, dan Allah persiapkan untuk mereka jahannam wal iyadu billah. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.